Hola, selamat datang di segmen Retok, segmen ngobrol-ngobrol santai kita. Kali ini kita bakal ngobrolin soal sejarah klub sepak bola raksasa dari Jerman, yakni FC Bayern Munchen. Yap, kalian yang udah ngikutin channel ini dari lama mungkin udah paham lah ya, alasan dibuatnya video ini adalah sebagai bentuk dari build up next series Back to the Past di channel ini. So, jadi sudah bisa gue confirm bahwa series BTTP selanjutnya berada di tanah Jerman dengan klub yang akan kita latih adalah The Bavarian, julukan dari FC Bayern Munchen. Seperti istilah terkenal yang sering kalian dengar yang berbunyi tak kenal maka tak sayang. Yuk langsung aja kenalan dengan cara simak video rangkuman sejarah FC Bayern Munchen versi gua. Bayern didirikan pertama kali pada tahun 1900 di negara bagian yang terletak di tenggara Jerman yang bernama Bavaria. Ibu kota dari negara tersebut ialah Munich. Di sini kita bisa mengerti asal nama klub lewat tempat kelahirannya. Why? Bayern adalah bahasa Jerman dari Bavaria, begitu pula Munchen yang berasal dari bahasa Jermannya Munich. Jadi buat kalian yang bingung penyebutan yang benar tuh FC Bayern Munchen atau Munich. Karena kalian pasti sering ngedengar kan, ada orang yang nyebut FC Bayern Munich, ada yang nyebut FC Bayern Munchen. Jadi yang benar tuh yang mana? Secara teknis gak ada penyebutan yang salah. Cuman kalau mau konsisten dan gak separuh Jerman, separuh Inggris gitu penyebutannya, maka penyebutan yang tepat ialah FC Bayern Munchen. Jadi sampai detik ini nih, hingga kedepannya ketika kita udah mulai menjalani series FC Bayern Munchen ini ya, gue bakal nyebutnya sebagai FC Bayern Munchen. Ya paling kalau nggak nyebut FC Bayern Munchen pun ya paling The Bavarian, julukan dari tim ini gitu. Seperti di seri sebelumnya gue sering nyebut PSG dengan nama Les Parisiens julukannya kan. Jadi kalau kalian masih bingung, yang benar tuh FC Bayern Munchen. Dan semoga dengan informasi ini ya kalian kedepannya bisa tahu gitu yang tepat tuh yang mana. Oke, Bayern awalnya didirikan oleh para pemain sepak bola yang terdiri dari anggota klub olahraga Turnverein. Nggak tahu pronounce-nya bener atau enggak, tapi yang pasti itulah ya. Jadi ada beberapa anggota klub olahraga Turnverein ini yang membentuk sebuah klub sepak bola. Bayern memenangkan gelar liga perdananya pada tahun 1932, di mana nama Liga Jerman kala itu masih bernama Gauliga, masih belum sebagai Bundesliga, jadi namanya aja masih Gauliga pada tahun 1932. Lama banget kan itu. Walau sempat superior dan mendominasi, keberhasilan mereka terhenti pada masa Perang Dunia Kedua. Bayern kembali membangun timnya pasca Perang Dunia Kedua hingga pada tahun 1963 Bundesliga resmi didirikan sebagai liga profesional Jerman. Dan Bayern menjadi salah satu pendiri dan pesaing dalam kompetisi ini, sekaligus salah satu tim yang paling sukses lah ya di kompetisi Bundesliga. Jadi kita juga dapat informasi bahwa Bundesliga pertama kali lahir pada tahun 1963. Next, salah satu era kemasannya nih, salah satu era kemasan Bayern ada pada tahun 1970-an di bawah era kepelatihan Judo Latek. Gak tahu penyebutannya bener atau enggak. Kalau kalian ada yang tahu, kalian bisa bantu di kolom komen di bawah. Koreksi gue karena ya di sini kita sama-sama belajar, nggak ada yang benar-benar bener di sini, termasuk gue pun yang ngejelasin ke kalian. Mungkin di sini bahkan ada fans Bayern Munchen yang lebih tahu dibandingkan gue ya kan. Oke lanjut. Jadi di bawah Judo Latek ini, kala itu Bayern berhasil menjuarai UEFA Champions League 3 kali berturut-turut di tahun 1974 sampai 1976. Gila lu bayangin. Jadi anggapannya tuh kayak Real Madrid beberapa tahun belakangan ini di real life, di mana mereka benar-benar mendominasi Champions League hingga hat-trick Champions League. Ini bukan hat-trick gol, bukan hat-trick assist, tapi hat-trick Champions League 3 tahun berturut-turut. Kalian mungkin juga tertarik dengan sejarah bagaimana FC Bayern Munchen dijuluki dengan FC Hollywood, ya kan? Kalian mungkin terbesat di pikiran kalian kayak, apakah ada momen atau ada era di mana FC Bayern Munchen diisi oleh pemain-pemain jebolan Hollywood? Enggak ya. Jadi FC Hollywood itu didapat sama Bayern Munchen di tahun 1990-an. Intinya kala itu Bayern yang diisi banyak pemain bintang seperti Lothar Matthäus, Gerd Müller, top skor sepanjang masanya Bayern, Franz Beckenbauer, hingga Oliver Kahn. Tuh harusnya bukan nama-nama asing ya. Kalian yang sering mainin FIFA atau PES Mobile ya harusnya udah nggak asing dengan nama-nama icon tersebut ya. Namun justru pemain-pemain bintang tersebut tidak mencapai ekspektasi performa banyak orang. Bahkan kali itu Bayern mengalami banyak sekali permasalahan internal seperti drama sesama pemain. Jadi salah satu yang pernah gue inget tuh Lothar Matthäus, dia tuh ngajak taruhan sama rekan-rekan setimnya untuk satu pemain yang gue lupa itu pemainnya siapa. Sekali lagi kalau kalian ada yang tahu kalian bisa komen di kolom komen di bawah. Dia ngajak taruhan rekan-rekan setimnya
buat nih bertaruh nih, si pemain A ini bakal bisa nyetak gol berapa musim, dan itu konotasinya negatif, konotasinya menghina, bukan konotasinya positif, artinya kayak wih apakah dia top skor makanya harus diajak jadi, bukan jadi bahan taruhan sama rekan-rekan timnya karena golnya bakal banyak. Enggak, justru karena dia berpikir bahwa kualitas pemain si A nih jelek, dia ngajak rekan-rekannya buat yuk taruhan nih, si A ini bakal bisa nyetak berapa gol. Kalau kata gue sih palingan juga nggak lebih dari 5, anggapannya tuh kayak gitu. Nggak kayak Haaland gitu, misalkan De Bruyne sama siapa, Ederson. Ederson, kita taruhan Haaland di musim depan bakal nyetak berapa gol. Itu kan konotasinya positif gitu, karena kita tahu Haaland segacor apa di musim pertamanya kan. Tapi kalau ini beda, konotasinya tuh negatif, konotasinya tuh menghina ya. Bahkan bukan hanya pemain nih, hingga pelatih. Ada nih momen dimana pelatih Munchen kala itu ngamuk saat dikritik di presscon. Jadi dikritik sama kayak media-media segala macam, dan dia ngamuk. Dia bahkan langsung kayak ngekritik balik pemain-pemain dia di depan awak media, yang tentunya itu bukan tindakan yang profesional. Pokoknya bener-bener kayak masa kegelapannya Bayern banget lah. Semua hal itu membuat media Jerman sendiri menjuluki Bayern kala itu sebagai FC Hollywood berdasarkan dari banyaknya pemain-pemain bintang, namun hanya berhasil memberi asupan sensasi, bukan prestasi. Prestasinya mah ada, tapi bener-bener nggak sebanding dengan kualitas yang mereka punya. Kayak kalau nggak salah mereka tuh misalkan 7 tahun cuman 4 gelar gitu, dan untuk standar tim besar seperti Munchen yang diisi oleh banyak pemain bintang, itu jelas bukan sesuatu hal yang sesuai standar yang diharapkan gitu loh, sesuai ekspektasi banyak orang. Namun berselang lama setelah itu, puncak dominasi Bayern terjadi kembali pada tahun 2013. Ini artinya 10 tahun yang lalu ya, sekarang kan 2023. 2013 di mana mereka mendapatkan treble perdananya dengan memenangkan Bundesliga, DFB Pokal, dan UCL setelah mengalahkan rival mereka di final, yakni Borussia Dortmund. Kalau nggak salah itu finalnya di Wembley ya venue-nya. Semua ini diraih di bawah asuhan Jupp Heynckes. Prestasi ini kembali terulang bahkan sebelum satu dekade berselang di musim 1920, di mana asuhan Hansi Flick yang berketepatan dengan pandemi COVID-19 yang lagi gencar-gencarnya kan kali itu, berhasil juga treble untuk kedua kalinya. Tapi soal treble ini, gue mau mengingatkan ke kalian bahwa kita kan memainkan series ini tuh di timeline back to the past. Back to the past ya seperti namanya, back to the past, kembali ke masa lampau gitu. Nah, timeline FIFA 14 itu ada pada musim 13 sampai 14. 13 sampai 14 apaan sih? 13 14 kok sampai sih? Musim 13 14. Kalau lu main FIFA 13 itu artinya timelinenya tuh 12-13. Nah kalau FIFA 14 itu musimnya 13. Ya kalau kalian player FIFA, apalagi player clear mode, harusnya udah paham lah ya. Nah jadi Bayern itu baru mendapatkan satu treble. Tapi lu bayangin, beban segede apa gue sebagai pelatih melatih tim yang baru aja treble satu musim setelahnya. Ngerti gak sih kalian? Walaupun ketika kita mainin nanti di series, ya itu artinya kan Bayern baru menjuarai, maksudnya baru treble satu kali, belum 2 kali. Tapi itu 1 tahun setelah mereka treble, dan ya tetap aja Bayern ya tim yang gede gitu, mau gimana pun ceritanya. Oke, next. Sempat gue singgung sebelumnya terkait rival, bahwasanya BFB atau Borussia Dortmund adalah rival kita, di mana laga antara kedua tim ini disebut dengan Der Klassiker, yang kalau diterjemahin dalam bahasa Inggris ya artinya The Classic. Ya seperti Olympique de Marseille dengan Paris Saint-Germain di seri sebelumnya. Kalau mereka kan Le Classique, ya kalau di sini Der Klassiker, yang intinya sama, The Classic kalau di bahasa Inggrisnya. Untuk bagian ini gue gak bakal bahas terlalu banyak. Kenapa? Karena nanti gue simpan aja khusus pembahasannya di episode dalam series di mana kita akan main menghadapi mereka. Oke? Jadi nanti pas di series, pas kita mau ketemu Dortmund, baru di episode tersebut kita bakal bahas. Jadi biar ada pembahasannya lebih eksklusif aja. Nah kalau stadion nih, Allianz Arena adalah nama stadion kita yang terletak di distrik Frontmaning. Aduh, gimana tah penyebutannya itu? Kayaknya salah, itu udah pasti salah. Sorry ya, orang Indo bro. Di sebelah utara kota Munchen, itu daerahnya ya. Dibangun pada tahun 2006 untuk keperluan World Cup 2006 dan berkapasitas 75.000. Dan yang lebih seru di sini adalah fakta bahwa stadion ini otentik ada di FIFA 14. Jadi sama halnya dengan Paris Saint-Germain, series Paris Saint-Germain, kita punya stadion otentik yakni Parc des Princes. Kalau dua seri sebelumnya, Athletic Bilbao dan juga ACF Fiorentina, itu kan nggak ada stadion otentiknya kan. Itu gua namain sendiri, San Mamés sama Artemio Franchi. Tapi kalau di series ini, series Bayern Munchen ini, Allianz Arena benar-benar tersedia di game FIFA 14. Jadi itu tentunya pasti bakal seru lah gitu, karena ya stadionnya otentik gitu, bukan buat-buatan gitu.
Awalnya gue kira gak ada loh, karena di PES 2014 Allianz Arena ini juga ada. Gue kira itu kayak hak eksklusifnya si PES. Biasanya kan kayak ada beberapa stadion yang tersedia di PES, di FIFA nggak ada. Begitu juga sebaliknya, di FIFA ada, di PES nggak ada. Secara singkat, itu adalah rangkuman sejarah klub FC Bayern Munchen. Tentu banyak detail yang nggak tersampaikan karena tujuan dari video ini adalah membuat kalian kenal dengan si tim ini sesingkat-singkatnya. Tentu soon, seiring berjalannya series, kita bakal belajar bareng-bareng buat lebih mengenal dan mencintai klub ini apa adanya. So viewers, itu aja dari gua buat video kali ini. See you to the next video, see you to the new journey. Bye-bye.